Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3, anak-anak hebat, anak-anak bermartabat dan anak-anak Indonesia sehat. Berjumpa kembali dengan saya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Sekalian, saya berharap anak-anakku semuanya sudah siap mengikuti materi saya pada pagi hari ini. Dan oleh sebab itu, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu seperti biasanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada, bersama ayah bunda, keluarga, saudara, kakak dan adik, bisa kalian ajak untuk bersama-sama belajar, mendampingi kalian belajar dari anak-anakku yang berbahagia. Langsung saja kita ke materi pada pagi hari ini. Kalau kemarin anak-anakku kita sudah membahas tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, anak-anak pada pagi hari ini mari bersama-sama kita membaca dongeng atau cerita yang ada pada tema kalian, yaitu pada tema dongeng atau cerita pada pagi hari ini yang berjudul Sang Sebuah ya, karena belum dibagikan makanan, mari kita bersama-sama sambil menonton tayangan video ini, bersama-sama membaca dengan bapak-bapak, bersama-sama membaca dengan saya. Oleh sebab itu anak-anakku semua juga harus mengikuti yang ada pada pagi hari ini saya tayangkan. Nah, anak-anak, marilah kita mulai dongeng kita pada pagi judulnya Pengembaraan Sebuah. Anak-anakku yang berbahagia, pada suatu hari dua orang jalan yang tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon. Maka dengan gembira keduanya dari teriknya sinar matahari di bawah
Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang penggembala berkata, salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya. Katanya demikian, anak-anakku. Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Kata salah seorang dari pengembara tersebut. Nah, anak-anakku, ini ketika pengembara berteduh, yang memakai baju merah yang berkata demikian. Nah, kita lanjutkan pada halaman berikutnya, anak-anak. Yang akhirnya pohon besar tersebut lalu berkata, kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Pohon itu berkata lagi akhirnya, kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali. Nah, anak-anakku yang berbahagia, itu dongeng atau cerita yang ada pada buku temamu, yang nanti kamu juga bisa membacanya. Yang sekarang kita belajar membaca bersama-sama. Nana, dari cerita tersebut dapat kita tarik atau kita ambil suatu pelajaran bahwa sebenarnya manusia itu sudah terlalu banyak memanfaatkan alam termasuk tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Akan tetapi kadang-kadang kita kurang banyak bersyukur terhadap alam lingkungan sekitar kita, terutama tumbuh-tumbuhan tanaman yang ada di sekitar kita. Sehingga kadang-kadang kita lalai dan merawatnya. Kita aju-aju tanaman di depan rumah tidak disiram, sampah-sampahnya tidak dibersihkan, bahkan kadang-kala kita tebang secara sembarangan. Kemudian kalau bunga kadang-kadang kita injak-injak semau kita sendiri. Kita menganggap seakan-akan tanaman tumbuhan di sekitar rumah kita itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang semangat kita semua. Kalau memang demikian, anak-anak, maka berarti kamu semuanya tidak beda dengan dua buah anak. Maka baiknya, anak-anak, kita selalu ingat bahwa kita harus selalu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk lingkungan di sekitar kita. Kita harus mencintai, menyayangi tanaman sekitar kita, sehingga dengan kecintaan, kesayangan kita terhadap lingkungan, maka anak-anakku semua tidak akan merasa berat untuk merawatnya setiap anak-anakku tidak akan merasa berat ketika ayah bunda menyuruh kalian untuk membantu menyapu halaman, membersihkan sampah-sampah yang berserakan di bawah pohon, kemudian membantu ayah bunda menyirami tanaman, memupuk dan lain sebagainya. Kita tidak akan keberatan karena kita menyadari dengan sepenuh hati itu adalah salah satu bentuk wujud atau salah satu implementasi pelaksanaan syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Jangan sampai kalian yang di rumah nanti
seperti dua pengembara tadi ya, melihat pohon besar, dia tidak merasa bahwa dia sudah menerima nikmat dari adanya pohon besar tersebut. Dia duduk berteduh, tapi hatinya masih mengeluh. Anak-anakku semua di rumah, jangan pernah mengeluh ketika ayah bunda mengajak anak-anak bersihkan rumah, membantu ayah bunda. Jangan pernah mengeluh. Karena apa, anakku semua? Kalian semua sudah terlalu banyak mendapatkan nikmat, mendapatkan perlindungan, mendapatkan ya apa saja dari ayah bunda. Itu sebagai bentuk wujud syukurnya kita anak yang hebat, anak yang penuh semangat, anak yang beriman dan bertakwa dan bermartabat, terus taat sayang ayah bunda, termasuk juga yang kita ikuti Nah, anak-anakku, setelah kita mendengarkan atau membaca bersama dongeng atau cerita dua pengembara, maka mari kita lanjutkan pelajaran ya. Selanjutnya pelajaran kita akan membaca suatu contoh dialog. Anak-anak, contoh dialog dua orang. Mari kita baca bersama. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, kita simak dua orang yang sedang berdialog. Nah, satu bernama Benny berdialog dengan ayahnya yang bernama ayahnya Benny ya. Anak-anak, coba kita baca bersama dan perhatikan juga cara membaca dialog ya. Perhatikan juga cara membaca dialog. Benny berkata, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Kata ayah Benny menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang bersyukur." Terus Benny bertanya lagi, "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur, ayah?" Terus Benny juga bertanya lagi, "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong," kata ayah Benny. Kemudian Benny berkata lagi, anak-anak, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan ya? Bagaimana caranya?" Kata ayah, "Oh iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia." Akhirnya datang ibu dan ikut berbicara. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, dipupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak akan memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Benny berkata lagi, anak-anak, "Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan?" Kemudian ayah yang menjawab, "Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan tersebut. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang-orang yang pandai bersyukur." Nah, anak-anakku, dari dialog ini juga menggambarkan tentang
cerita dari dua orang pengembara tadi. Anak-anak, yang intinya adalah dari dialog ayah dan Benny tadi, juga ibunya, pada intinya kita harus senantiasa dan pandai bersyukur kepada ayah bunda, kepada siapa saja saudara kita, juga termasuk kepada lingkungan kita di sekitar rumah kita ataupun di mana saja. Bentuk wujud syukurnya yaitu tadi kita harus senang, harus gemar, harus pandai-pandai memeliharanya. Nah, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang sehat selalu, yang berbahagia dimanapun saja berada anak-anakku bersama ayah bunda. Mungkin ini pelajaran ini anak-anak bisa mengulangi lagi dari awal kelasnya ya, karena mungkin setelah ini ada soal-soal yang anak-anak harus mengerjakannya. Itu anak-anak sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepada nikmat-nikmatnya yang telah kepada kita semua. Anak-anakku, tayangan video mungkin saya cukupkan sekian. Selamat belajar, selamat berbahagia bersama ayah bunda di rumah saja. Walaupun kita hanya bisa bertatap muka, bertemu dengan alat atau media kita ya, secara online, secara daring, akan tetapi jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus semangat. Oleh sebab itu saya anjurkan jempol bagi kalian semua yang setiap hari ikut aktif, ikut nyimak pelajaran dari awal hingga akhir. Juga jangan lupa sampaikan kepada teman-teman kalian yang belum aktif di grup. Kalau memang tidak punya HP, anak-anak harus mau memfasilitasi